Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, saya ngarepin Bapak dan Ibu nanti keluar dari ruangan sini wajib hajatnya harus terkabul. Bukan terkabul, wajib harus hajatnya terkabul. Wajib hajatnya harus terkabul. Bos, majuan sini bos. Terus. Yuk, maju lagi. Yuk, maju lagi. Sip, maju lagi. Ayo Pak, maju lagi Pak. Ya. Nah, saya mau selesai kita dari sini. Saya mau Bapak dan Ibu hajatnya wajib terkabul. Kalau Bapak dan Ibu kan pernah nonton YouTube saya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Itu kan udah denger. Nah, mau saya nggak usah diterangin lagi, kan udah denger. Bangun jam 00 tuh wajib. Habis bangun terus senyum wajib. Habis senyum wajib mandi. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran wajib. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu bisa gak baca Qurannya per minggu naik. Jangan per minggu 1 juz aja. Naik dah dikit-dikit. Minggu depan naik lagi. Minggu depan naik lagi. Gitu. Ini gak ada perubahan. Besok sejus lagi. Aduh, sejus lagi. Janganlah. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia maksain baca Quran khatam aja bisa kaya raya tajir melintir. Nah, ini kan saya cuma mintanya 12 juz. Saya nggak minta 30 juz, 12 juz aja. Saya udah 8 Pak Haji. Pelan-pelan. Saya udah 7 Pak Haji. Pelan-pelan. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Dari maghrib sampai isya wajib sholat taubatnya 18 kali. Dari maghrib sampai isya baca Qurannya 18 kali wajib. Nah, dari yang 18 itu yang ada di kertas, yang mana yang dominan di diri kita? Ada 5 Pak Haji, misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, bisa gak 5 kali 10? Berarti 50. Nah, ini 50 dipraktekin dari jam 5 pagi habis subuh sampai mau tidur. Pak Haji, aku gak mau dicicil, aku maunya nanti habis duha aja. Saya jos 50. Ya gak apa-apa juga. Saya nggak bisa Pak Haji kalau kayak Bapak itu di jos, saya bisa dicicil. Ya nggak apa-apa juga, boleh kan kasih waktu renggang. Dari jam 5 pagi, habis subuh, habis duha, habis duhur, habis isya. Sampai mau tidur. Paksain. Harus Pak Haji, harus. Nah, yang ketiga, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya? Bisa nggak bisa harus. Gimana caranya? Bisa nggak bisa harus. Setiap habis sholat 5 waktu. Atau habis sholat taubat. Atau habis sholat duha. Atau habis apapun bebas. Tangannya ke atas. Terima kasih Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Hajat saya sudah dikabulin. Dan alhamdulillah saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Kok begitu sih Pak Haji? Karena hadisnya orang yang angkat tangan ke atas bermuhajat ke Allah dengan syukur. Allah malu kalau nggak ngabulin. Nah, kita bikin dah Allah malu. Supaya apa yang kita minta tapi nggak ngeluh dikabulin. Emang apa Pak Haji yang bikin hajat kita lama dikabulin? Bapak dan Ibu kalau angkat tangan ngomongnya begini. Allah
besok jatuh tempo. Itu nggak boleh. Karena itu kena pasal. Pasal ngeluh. Pasal ngeluh. Pasal mikir. Pasal gelisah. Tuh gundah. Jadi itu banyak pasal. Jadi nggak boleh ya. Allah. Besok jatuh tempo. Padahal tuh berapa kata. Tapi tuh. Nggak bikin Allah takjub. Jadi kata itu nggak boleh. Nah mau saya. 1. Bangun jam 00. Senyum mandi pagi. Tahajud baca Quran 12 juz. 2. Sholat tobat. 68 kali sholat tobat. 3. Bermuhajat kepada Allah. Nah. Kalau 3-3-nya udah dikerjain. Kan bapak dan ibu suka ngomong. Saya udah Pak Haji. Kok hajat saya belum dikabulin? Gak akan dikabulin. Kenapa Pak Haji? Karena kita nggak yakin. Jadi kuncinya harus yakin. Naik motor nggak punya SIM, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia. Herannya hujan deres, ada gak razia? Udah pernah lihat belum kalau hujan deres ada razia? Nggak ada. Polisi tuh takutnya sama hujan. Betul gak? Biar Pak Polisi dengar. Harusnya kalau dia razia dong, hujan dong. Tapi dia takut. Paling enak tuh. Kita sebagai warga Indonesia punya penegak hukum yang takut sama hujan. Apalagi sama pistol ya. Apalagi sama tembak. Iya, dia udah takut toh. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, ayo duduk Bu, Bapak dan Ibu, gimana caranya yang 3 jangan sampai gugur. Ini kan Bapak dan Ibu, saya udah bangun jam 00, udah senyum, udah mandi, udah tahajud, udah baca Quran. Saya udah sholat taubat. Saya udah bermuhajat, mana Pak Haji belum dikabulin. Elunya kurang yakin, harus yakin. Begitu. Karena tadi saya ngobrol sama tamu saya yang kemarin ngasih anak yatim 500 juta, Bos. Kalau maksain sih ngasih 500 juta, kan gak sedikit, itu banyak. Apa dia jawab? Karena gue yakin ini untuk yang keberapa kali, kata dia gitu. Dia udah cair 50M, 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 udah 4 kali. Kalau Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji, saya udah sedekah tiap hari subuh, tapi kok hajat saya lemot. Emang hajat Ibu berapa? Hajat Ibu apa? Kaya raya tajir melintir. Sedekah Ibu berapa subuhnya? 10.000. Gak ada. Jadi kalau 10.000 minimal Ibu sehat dulu. Jangan teriak-teriak kaya raya tajir melintir, sehat dulu. Minimal nenek-nenek gak anjlok. Gimana caranya? Pakai kawat. Diengkin. Ya, ini baru ngomong gitu pada dipegang. Ya Allah, janganlah. Ibu boleh megang, tapi saya yang di sini Jadi maunya saya, bisa gak Ibu yakinnya tingkat dewa? Jadi Ibu harus yakin, pasti gue minggu ini cair. Pasti minggu ini gue cair. Pasti minggu ini kontrakan gue laku. Pasti anak gue diterima di PNS. Pasti anak gue diterima di PNS. Pasti anak gue diterima di P3K. Pasti anak gue diterima UI. Walaupun belum dikabul, ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok. Gitu. Ini kan enggak lemes. Ulangi lagi. Dalam hati bisa kan Pak? Dalam hati bisa. Pakai speaker di perapatan pun bisa. Enggak, takutnya diledekin anak saya Pak. Kalau teriak-teriak, sama ibu ngapain, nanti anak saya ribut. Gak apa-apa Bu, saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo, kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya malah digodain anak saya. Sekarang anak saya malu kalau godain saya. Kenapa? Karena bener Robicon sekarang udah parkir di rumah. Jadi sekarang anak saya udah gak berani godain papanya lagi. Yang ada dia malah ngikutin ilmu saya. Maku saya, ibu sama bapak
tunjukin dong sama orang rumah. Kalau ilmunya Allah manjur banget. Emang nih ilmunya RDAY? Nggak ada mana. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Itu kan Allah semua. Nggak ada yang nggak Allah. Bangun jam 00 ada di Al-Quran. Mandi, tahajud, baca Quran, ada semuanya. Jadi bapak dan ibu jangan, ntar gue kalau teriak-teriak digodain sama anak gue. Di situ aja ibu udah nggak pede, harus pede bu. Malah kalau bisa ibu sambil begini bu, telanjang bulat. Ponakan saya dibilang bohong gitu. Oh ya? Takutnya ngeledek. Gak apa-apa. Apaan sih ibu? Ngapain? Godaannya kan nomor 1 dari ring 1 keponakan. Keluarga sih. Anak, keluarga, ring 1. Jadi bapak dan ibu jangan baru digodain doang, jangan takut. Saya aja kalau nyentongin duit juga selalu bilang anak saya gini, "Mak, ini udah mulai sakit ya mama." Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Saya juga begitu. Halu. Ibu lihat Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakan rumahnya 6 pintu. Sekarang kontrakannya 21 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAY rukonya nggak punya. Setelah meraktekin ilmu RDAY rukonya 15 pintu. Waktu dia meraktekin semua orang pada nggak setuju. Seperti Haji Marco orang gila. Makanya mau dipasung. Tapi nggak ada yang muat pasungannya karena badannya gede. Tahu kan Haji Marco? Udah pernah lihat di YouTube? Nah ya itu dia. Nah mau saya, hah? Udah kaya raya. Udah kaya raya. Siapa? Haji Marco. Iya kontrakannya kan udah 21 pintu. Iya. Mau saya, rukonya 15. Mau saya, bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok dan yang nonton Facebook, mau saya di hari tua kita 50-an nih, kita udah usianya 60-50. Mau saya, bapak dan ibu jangan ngandelin anak sama mantu. Di hari tua kalau bisa kita ngasih. Nih anak modalin warung, nih anak modalin dagang, nih mantu beliin apa, nih keponakan kita kasih, nih kita kasih. Nah mau saya, usia kita kan udah lolita. Artinya apa? Lolos 50 tahun. Atau yang jelita. Apa tuh jelita? Jelang 50 tahun. Yang usia 48, 45 itu jelita. Tapi yang 50 tahun ke atas namanya lolita. Jadi nanti kita bikin grup. Grup jelita sama grup lolita. Adminnya ini kameramen. Ya, tapi daripada ada grup nyoto, ada grup nyoto kan, ada grup apalah, Hari jamu. sari jamu, apa, gembira ria, ada grup gembira ria. Aduh, yang ada anggotanya ketipu semua. Kasihan grupnya gembira ria. Yang gembira-gembira, yang ketipu-ketipu, kasihan kan. Janganlah. Udah kita bikin grup besok jelita. Sama lolita. Ini kebetulan ada yang jelita, kameramen jelita ya. Usia berapa ya kameramen? 25 Pak Haji. 25. Nah kameramen yang belakang tuh berapa usianya kameramen? Hah? 17. Lahiran tahun berapa? 71. Berarti 54. Lolita. Kita bikin 2 grup aja ya. Jelita dan Lolita. Gitu. Nah maunya saya Pak. Bisa gak Bapak dan Ibu. Yakinnya harus tingkat dewa. Kenapa harus tingkat dewa? Karena ini ilmu gak ada di tempat lain. Bangun jam 00. Gak ada yang menyarankan bangun jam 00. Berarti kita harus yakin. Habis bangun senyum. Mana ada orang bangun senyum. Di mana-mana orang bangun langsung ke toilet. Hah? HP. Langsung buka HP.
Ini kita nggak boleh, harus senyum dulu. Bangun jam 00 habis senyum, di mana-mana kan nggak ada yang mandi. Kita wajib mandi. Habis mandi wajib tahajud. Di mana-mana habis tahajud, iya, kita baca Quran. Nah, maunya saya coba ilmu RDAY yang tidak ada di tempat lain. Kita yakini bahwa ini emang ini jalannya Allah nih. Ini jalannya Allah. Nah, kedua maunya saya, Bapak dan Ibu jadi perwakilannya RDAY. Jadi RDAY ini kita pusatnya. Bapak dan Ibu cabangnya. Misalkan mbaknya di Kemayoran. Cabangnya RDAY di Kemayoran. Jadi mbaknya meraktekin, buktiin terkabul. Nah, kecuali kalau ada tamu yang parah, rujuk dah ke kita, ke RDAY pusat. Gitu. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu yang ada isinya, kapan ya saya terkabul? Kapan ya? Terbang. Hah? Ya kapan saya terbang kayak gitu. Ya kan tadi saya suruh pakai bendera itu Yunani, celana dalamnya sama BH-nya. Lo cari kain bendera Yunani, lo bikin BH, nanti lo terbang. Dibalik makanya Pak. Dibalik, nanti kan ku mau bebas. Ya. Terbang. Kalau kayak Lolita ini biasanya kelemahannya walaupun Quran dibaca itu mata itu ini yang ada nggak resepnya Pak Haji? Itu yang penting. Ngopi Bu, kalau ibu ngantuk ngopi. Ngopi. Kalau yang nggak bisa ngopi, Ngeteh. Kalau nggak bisa minum Coca-Cola, Sprite. Kalau nggak bisa apalah yang ibu minum. Wedang jahe apalah gitu. Soalnya yang Jeruk ya. iya jeruk yang nggak pakai gula. Ya lemon aja. Kan ibu sekarang waktu sebelum minum kan awet tua, nanti minum awet muda. Lemon bagus Bu. Buat kesehatan. itu yang paling penting itu Pak Haji. Soalnya Iya. Quran di depan kita itu bisa kita Quran yang baca kita bukan kita baca Quran. Nah itu karena mata Itu ini. kan baru Bu. Nanti kalau udah lama-lama enggak, itu memang baru. Karena ibu baru merakit ilmu RDAY sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau udah lama ngegelinding sendiri. Kenapa Abdurrahman bin Auf kok bisa khatam Quran? Karena dia udah biasa. Kenapa imam siapa yang 2 kali khatam semalam? Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Kok dia bisa? Karena dia udah biasa. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga biasa. Karena ini kan baru. Baru ketemu saya aja baru berapa kali pertemuan. Ayo praktekin. Ayo. Saya mau Bapak dan Ibu perwakilannya RDAY di tempatnya Bapak dan Ibu. Yang di Majalengka, yang di Subang, yang di Garut. Buktiin bahwa saya tidak bekerja, bahwa saya tidak usaha, tapi saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Begitu, buktiin. Memang semua orang ragu dengan ilmunya Allah ini. Maaf lagi. Kalau kencing manis. Bos, lu duduk sini bos. Apa bos? Ini kan lu nggak kesorot juga duduk sini. Duduk sini nggak kesorot lo. Apa? Kencing manis pagi udah sembuh tapi kambuh lagi nggak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya 540, sekarang turun Baji. Nggak mungkin. Nggak kambuh lagi. Nggak. Malam ini. Nah mau saya Pak. Nanti diceritain agak cepat bos. Jangan lemot. Cepat bos. Ada orang yang bekerja. Ada hasil. Makan anggur. Ada yang nggak bekerja. Juga makan anggur. Gurunya sama muridnya. Coba cerita. Oh ya, jadi ada 2 pilihan rezeki. Ada yang harus bekerja dan ada yang terima saja. Ada namanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i pendapatnya, pemikirannya bahwa untuk mendapatkan hasil uang itu harus dengan jerih payah. Harus bekerja. Harus berbuat. Harus berbuat. Tetapi kalau gurunya Imam Maliki boleh begitu, tapi tidak harus. Maka berbeda pandangan. Maka Imam Syafi'i jalan Nyari kerja. nyari
pembuktian bahwa bekerja tuh benar. akhirnya ada orang yang panen Anggur. maka dia membantu panen anggur, dapatlah dia upah. Menguatkan pendapat saya ini bahwa saya untuk mendapatkan anggur harus bekerja. Dengan bekerja jerih payah, keluar keringat, kepanasan, saya dapat anggur. Dibawalah ke gurunya. Syekh, ini tadi saya bekerja. Di garis bawahi, ngomongnya dimantapkan. Saya tadi bekerja untuk membenarkan bahwa untuk mendapatkan kurma ini, anggur ini harus dengan bekerja. Akhirnya maksudnya mau mempermalukan lah istilah kasarnya. Tetapi Imam Malik dengan tenangnya tersenyum. Tahu maksudnya, kata-kata itu dia tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tadi mikir, baru ngucap bahwa saya kalau siang begini makan anggur enak kali ya. Kamu datang bawa anggur. Makanlah Imam Maliki. Anggurnya dimakan. Yang dapat rezeki, dua-duanya dapat. Dapat Yang dua-duanya. menikmati, yang duduk nggak kemana-mana Imam Maliki. Tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena ini pasti dikasihkan ke gurunya semua. Dia malu kalau mau bawa lagi. Itu. Jadi pilihan. Kalau kita yakin, harus yakin. Seperti yakinnya orang yang pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke kuburan, pergi ke laut. Nyari apa? Hah? Pesugihan. Nyari uang dengan keyakinan, dengan syarat yang berat. Berlayar cari uang. Dagang cari uang. Kerja di kantor cari uang. Ya. Bikin kue cari uang. Dagang gorengan cari uang. Boleh. Tapi ada yang tidak usah meraktekin itu semua. Tapi dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, dan berdoanya nggak ngeluh. Terima kasih Allah. Sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Terima kasih Allah. Setiap hari begitu aja 10 miliar. Apa Pak Haji dasarnya? Itu tadi. Imam Maliki dia cuma ngajar ngaji, duduk dan bermuajat. Duduk aja ngajarin ngaji. Santri-santrinya. Anggur datang sendiri. Kata perkebunan anggur, pemilik kebun anggur, tolong dong titip buat kiai kamu nih anggur. Dibawain lah tuh anggurnya. Sementara si karyawan itu, Imam Syafi'i, iya, itu muridnya, iya, harus beli anggurnya kalau mau bawa pulang. Nah dia buktiin sama kiainya, nih gue kerja gue bisa beli anggur buat lu. Lah ini gue nggak kerja juga makan anggur sama lu. Jadi maunya saya Pak, Bapak mau milih yang mana? Kalau saya mah milih duduk di sini. Ngajarin ibu dan bapak. Duit datang sendiri. Mobil Alphard. Mobil Robicon. Mobil Hammer. Bapak dan ibu kerja Grab. Ya elah. Grab. Aduh Grab. Iya. Kadang enggak saya Mercy. Tapi bus Mercy. Kalau enggak bus Hyundai. Gua nggak mau. Kita balik. Tapi ini cocoknya buat siapa Pak Haji? Ya buat kita para lolita dan jelita. Kalau buat umur 20 tahun mungkin kita nerangin kita dibilang gila. Makanya saya ngajarin yang lolita aja nih. Lolos 50 tahun. Ini kan lolita. Sama jelita, ada kan jelita ya. Nah makanya nanti kita keluar dari sini bikin 2 grup. Lolita dan jelita.
Jelita masuk ke kameramen Om Regi, Lolita masuk kameramen Pak Nur. Gitu. Nah mau saya Bu, usia kita udah 50-an ke atas. Saya maunya duit ngejar ibu dan ngejar bapak. Saya nggak mau bapak ngejar duit. Saya nggak mau ibu ngejar duit. Capek Bu, usia kita udah 50-an. Bisa? Jadi praktekin ilmu itu. Ulangi lagi. Biar tambah semangat. Agak keras. Ya. Soalnya ini agak budak nih. Lolita setengah budak. Iya. Maklumlah kupingnya kopong. Bapak sekalian, ini terkait dengan terutama dengan keyakinan, kemantapan, yakin punya moto seperti motonya orang yang cari penguat. Orang yang cari penguat. Paham maksudnya? Iya, cari penguat. Mau tahu motonya? Yang tadi sudah tak sampaikan. Motonya luar biasa. Dengerin. Motonya. Kita mempraktekinya juga harus seperti dia. Dia yang berserikat, bekerja sama dengan setan saja, yakinnya seperti itu. Nanti mesti ada yang paham. Bahasanya apa? Keyakinannya mereka. Daripada hidup sengsara, Dihina sama tetangga dan mertua, dihina sama saudara. Lebih baik hidup kaya raya dimakan setan. Nyupang. Dimakan apa? Nyupang. Nah. Orang-orang bilang kan kata nyupang moja. Iya. Moja setan. Oh ya moja. Moja. Nah, jadi itu para moja itu pakarnya itu tambahan. Itu pakarnya. Pak Moja, gimana Pak kabarnya Moja. Pak Moja? Alhamdulillah. Pak, bisa gak namanya saya ganti Dasima? Dasima. Oh, udah mengalami. Ini Pak Ji, Hah? saya nyalek pinjem uang sama saudara. Oh. Tahu-tahu saudara saya itu ngomong ya kalau perlu uang kesini aja ya kan. Di 2 kabupaten, di Cirebon sama Brebes, Tegal, 3 kabupaten itu kaya raya dia. Pokoknya yang punya beca itu yang menguasain saudara saya. Iya. Makanya kalau kakak kepengen uang, Datang ke saya. ajak sini, Iya. pinjam berapa saja saya kasih. Itu Ceritanya saya ke situ. grup baru berarti ya, grup Pamuja. Hah? Pemuja. Hah? Pemuja. Pemuja. Muja namanya. Muja lah ya, para pemuja setan. Nah, itu. Tapi dibalik tapi keyakinannya harus seperti itu. Pamuja. Coba dia kerjasama dengan setan saja yakin. Nah ini diajari kerjasama langsung dengan penciptanya setan. Masa nggak yakin kita? Yakin sama siapa? Yakin sama siapa ya? Sama Allah. Apa tanpa syarat dia? Ada syaratnya. Berat Pak. Begini, jadi ceritanya kan saya ngutang ya. Nah, ntar nanti ikuti dia. Begitu ngutang, Kasih. katanya ya. Begitu mimpi, pas saya mimpi, dilalah mau diselamatkan ya saya mimpi. Ceritanya apa ya, mimpi kalau dalam 40 hari tidak bayar, saya mau diambil. Tuh. Mau diambil. Jadi umpan. Mau diambil apanya? Saya bilang ya kayak. Jadi saya kan langsung begitu Bu. Wadal, jadi wadal. Iya, jadi wadal. Wadal tau gak wadal? Iya. Tumbal. Iya, Tumbal. korban pesugihan. Cocok gak nih kalau bapak kita jadiin tumbal? Ya, Pak. Cocok. Ceritanya saya nanya-nanya ke orang ya. Kebetulan dikasih tahu. Oh, Bapak Ya, harus tuh, ke rumah tumbal ya, tuh, Pak Haji tumbal. Juju. Pak Haji Tep itu Bagus Juju orang Banten. Oh. Ceritanya saya ke rumah Pak itu Bagus Juju. Jadi kayak pemburu hantu begini, Pak. Dimasukin ke botol, tangkepan, masukin ke botol. Bapak jadi hantunya? Bukan itu, ya saya mah jadi manusia biasa. Oh iya.
Iya, ilmunya itu bagus cucu itu dimasukkan ke botol. Begitu ngomong begini, Pak, nanti kalau sudah sampai ke rumah nih botol dipendem katanya ya. Nanti di atas dikencingi dulu, habis ujungnya diuruk ya botolnya itu, terus di atasnya dikasih Mori. pohon yang ada durinya. Iya. Ceritanya saya kan punya Kan bonsai. ada di TV Pak kayak gitu namanya pemburu hantu. Iya. Ceritanya Di sini saya juga ada Pak, nih kita kameramen para pemburu tinggal nyari hantunya. Bapak mau gak jadi hantunya? Tangkap. Ini kameramen pemburu-pemburu Pak. Iya. Ini lagi nyari kayaknya nggak ada yang cocok nih. Ah, ini yang megang mic cocok. Jadi begini Pak Haji, maaf ya. Jadi begini, begitu saya udah dilaksanakan itu, si botol itu dipendem ya, terus di atasnya dikencingin dulu, habis dikencingin ditaruhin bonsai yang ada durinya. Begitu ditaruhin, istri ngimpi, langsung istri ngimpi. Mimpi apa? Ngimpinya, jadi si itu yang dipendem itu buta sama tuyul. Oh, Iya, jadi minta dibebasin, tapi Iya. istri saya ngomong, kamu itu jin setan iblis, pengen Iya. enak amat bebas katanya, kamu mau ngambil suami saya, mau dibebasin enak apa, saya nggak percaya kata istrinya. Kok istri ada saya ada ini. iya. Jadi Iya. Bapak kesini sama tuyul. Iya. Iya jujur ini mah Pak Haji. Akhirnya ya kan, akhirnya yang ninggal itu Pak Haji. Yang meninggal yang mana? Yang nyumpangnya itu, yang muja itu. Oh iya. Iya ninggal. Tadinya anaknya emang untuk korban udah sakit-sakitan terus minta diobatin saya ya. Waktu itu saya baca bismillah kayak apa ya pokoknya sebaca. Boleh. biar Pokoknya intinya sehat, Bapak ya kan. aman dah ya. Yang Aman. yakin Ya. sama Allah ya kan Ya, Pak Haji, ya. alhamdulillah. Ya. Ya. Bapak tinggal Alhamdulillah. nanti tidur di sini kita bacain Al-Qur'an. Iya. Ayo Bos, lanjut Bos. Ya. Yuk biar cepat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan Pak Haji untuk sholat tobat, ya. Jadi sholat tobat itu, kenapa harus sholat tobat? Karena kita ngepel hati, dibersihkan sebersih-bersihnya. Bapak Ibu kalau ngepel rumah semuanya dipel, bersih. Karena kalau kita hatinya bersih, maka yang ada adalah positif. Energi positif yang ada di diri kita. Dan Allah nyampaikan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah berjanji, Allah memberikan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan tadi. Pasti. Pasti. Apa itu? Dilipat gandakan harta. Ada gak di Al-Quran? Ada di surat Nuh. Itu Ayat? ayat yang ke-12. Dan nanti dicari. Cari ya. Dilipat gandakan harta. Itu janji Allah, bukan janjinya setan. Setan janjiin juga, dicari. Ini kok setan dikasih. bisa masuk ruangan? Gimana sih? Gak ada penjagaan tadi di pintu. Jadi Yang maunya lolos. saya gini Pak, Bu, maunya saya gini. Itu kan janji Allah ada di Al-Quran. Masa Bapak dan Ibu nggak yakin? Iya, janjinya yang nggak ada di Al-Quran aja Bapak dan Ibu meraktekin. Kalau mau kaya cari ayam bulu terbalik. Tuh banyak yang pada niru. Cari ayam yang bulunya hitam tapi terbalik. Nyari dah ayam cemani bulu terbalik buat syarat. Ini kan kita nggak pakai syarat Pak. Hanya modalnya cuman pasti, yakin, pasti gitu. Pasti kayak tadi melintir. Setuju. Nah, kedua nih Pak. Bapak dan Ibu pernah gak denger yang namanya tuyul, pesugihan tuyul? Iya. Sama gak sama saya nih informasinya? Ini saya mau cerita, Iya. Orang yang punya tuyul itu hidupnya kaya raya. Betul? Nah, si tuyulnya itu dia bekerja, ya kan? Nah, si pemiliknya ini, istrinya terutama, itu badannya kurus banget. Iya, tapi ininya besar ininya. Teteknya besar. Karena dia nyusu.
Susu katanya. Ya nyusuin sama ibunya ya. Ya tuyulnya susu. Ibunya kurus, tetenya besar karena si tuyulnya nyusu kan. Nah mau saya mumpung nih ilmunya sama namanya, bisa gak ibu kita jadikan suami ini tuyul? Hah? Hah? Tetap jadi tuyul. Iya, jadi bapak dan ibu anggap aja suami kita adalah tuyul. Ah? Kalau nggak ada suami, saya bawain oleh-oleh dari sini bandot. Nah, Pak, Bu, maaf ya. Jadi ibu hanya kerjaannya menyusui suami. Wajib. Jadi wajib menyusui suami. Wajib. Pak Haji, apa bedanya kalau nyusuin sama nggak nyusuin, bedanya apa? Ibu inget gak? Kan ibu rata-rata yang udah berkeluarga pernah punya anak. Atau misalkan yang belum punya anak, kita bisa lihat saudara kita, kakak, adik, atau tetangga. Rata-rata orang yang nyusuin itu rezekinya ada aja. Misalkan dia anak pertama lagi disusuin, rezekinya ada. Suaminya dapat motor lah dari kantor, adalah rezekinya. Lahir lagi, hamil lagi yang kedua, nyusuin lagi, ada aja rezekinya. Atau ibu kan pernah ngalamin anak pertama, rezekinya ada kan? Nah, sekarang ibu udah lolita, mau nyari bayi kemana? Kebetulan ini ada bayi tabung. Kenapa nggak ini aja kita fungsiin? Kerjasama, setuju. Kerjasama. Kan nanti kan cair 10 miliar ibu-ibu. Karena kita kerjasama sama tuyul. Tuyulnya kita kasih nggak usah gede-gede. 10 juta aja sebulan. Kita yang 9 miliar 990 juta. Kenapa tuyulnya nggak boleh dikasih gede? Karena tuyul kalau dikasih duit banyak-banyak bertingkah. Jadi 10 juta aja. Ah betul. Betul. Pengalaman nih. Nenek 5 kali sehari dia. Bener. Ya. Wow. Kurang lihat dong, Pak. Langsung. Apa? Kurang lihat dong, langsung tak kasih nenek. Langsung. Oh iya. Nah, kalau bapak dan ibu mau nipu tuyul gampang. Pada saat dia nyusu, nenek kan ketiduran. Ibu langsung beli botol empeng isinya air racun. Biar dia mah. Jadi maunya saya nyusuin suami itu wajib. Wajib harus. Karena kita lihat hasilnya nanti. Itu pasti tiap hari, tiap malam. Iya, betul. Ibu nyamannya pagi atau malam? Bebas. Ibu nyamannya jam berapa? Bebas. Iya. Pak Haji sebenarnya yang manjur nyusuinnya di mana sih? Kalau yang paling manjur cepat terkabul di atas kulkas. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ah? Apa? Ketawa. Kalau pedagang tempe kemarin di dapur. Iya. Ibu lihat dah YouTube-nya yang pedagang tempe. Dia tuh kalau nyusuinnya di dapur. Sambil bikin tempe, nyusuinnya di dapur. Nanti kalau dia nggak tahan mau ML, dia langsung masuk ke drum ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nyampaikannya guyon. Tapi itu berdasar semua dan ditipu oleh setan kita. Satu contoh, ibadah ekstrim bangun malam. Kalau yang punya pesugihan nyalain lilinnya siang apa malam? Malam. Jam pinten, Pak? Jam berapa? Tuyul. Jam Jam- pinten tuyul? Ya, mulai. Oh. Jam 12 malam. Nyalain lilin dijaga. Istrinya jagain. Ya, ngepet tuh, ngepet. Malam. Kan kita diajak seperti itu juga. Padahal Allah sudah memberikan arahan
dengan bangun malam, sholat, baca Quran. Mandi, sholat, baca Al-Quran. Nggak yakin dia nyalain lilin, kita nyalain nur Allah dengan baca Al-Quran. Tapi kita digoda oleh setan. Nggak mungkin. Pakai saya bantu. Ikutlah setan. Yang terakhir tadi dicontoh oleh tuyul. Nyusuin tuyul mau, nyusuin Suami. nggak mau. Mau tahu alasannya? Kerih. Ya apa kalau? Iya. Bapak Ibu sekalian, nggak nafsu. Kenapa ini diajarkan Pak Haji? Karena ini ilmu cinta kasih sayang. Kenapa? Karena ini adalah sasaran lombanya setan. Kalau besok Pak Haji mau ngadakan perlombaan anak-anak yatim, Besok dapat jam hadiah. 12 siang besok. Kalau lombanya setan itu adalah menggoda suami istri supaya pisah. Itu lombanya setan. Karena dia dapat mahkota itu kalau mampu memisahkan suami istri. Maka digoda. Jangan nyusuin, jangan netei suami, netein saya aja kan gitu. Saya habis nyusu sama istri kemarin ribut. Hampir pisah. Iya, itu. Padahal nyusinya baru 2 kali tuh. Cung. Akhirnya perdamaian. Ya. Perdamaian di Jeko. Lanjut. Itu perjuangan. Jadi ekonomi dengan Ibu tahu gak ke Jeko? Akhirnya akur. Saya makan donat bolong. Iya, saya bayangin nenek. Tapi saya cari mana pentilnya bolong. Maaf Pak Haji, kalau orang udah tua rezekinya sudah nggak ada katanya ya. Kata siapa? Kata anak saya. Oh. Saya masih tahu udah tua nggak ada rezekinya katanya. Pak, selama alat kelamin Bapak gondal gandul masih ada. Masih gondal gandul gak? Gimana Pak Haji? Alat kelamin Bapak kalau nggak pakai celana dalam gondal gandul gak? Iya gondal-gandul. Masih ada. Gondal-gandul. Masih ada. Tinggal cari korek api sama lilin aja. Bapak Ibu sekalian, nyambung pertanyaannya, Pak siapa namanya? Sukarso. Oh Sukarso, kirain Pak Pamuja. Jadi, kenapa yang tua itu kadang rezekinya hadir di saat usia sudah tua? Ada yang tahu pencetus KFC? Kolonel Sander. Sandes. Udah Usianya tua berapa? bangka. 70 tahun mulainya. Sudah tua. Udah tua Pak. Sekarang jadi kaya raya. Miliarder seluruh dunia. Bapak mau ke Mekah ada KFC. Bapak mau ke Surabaya ada KFC. Bapak mau gak usah jauh-jauh ke Sentul ada. Ke Dermaga ada. Itu KFC bukan milik Indonesia tapi milik luar negeri. Iya. Pangkatnya kolonel. Jadi waktu dia kolonel nggak naik brigjen, dia legowo. Temen-temennya naik maijen, dia legowo. Temen-temennya naik letjen, dia legowo. Temen-temennya naik jenderal, dia legowo. Dia tetap kolonel. Tapi sekarang Kolonel Sander orang paling kaya raya dibandingin temen-temennya. Nah, Bapak yakinin itu. Pemilik KFC aja udah tua baru kaya. Nah, Bapak juga begitu. Ya siap Pak Haji. Siap Oke, ya? tepuk tangan dong. Wow. Lolita. Siap. Jadi Lanjut. mulai hari ini Bapak nyalain lilin jam 12 ya. Dengan lilinnya Nur Allah Al-Quran ya. Nyalain lilin, dijaga sampai subuh, sampai balik gitu babi ngepetnya. Nah. Yang terakhir, yang ketiga Bapak sekalian, tadi sudah singgung Pak Haji. Kenapa orang, enggak apa-apa nyinggung sedikit ya, mudah-mudahan enggak ngani. Orang Cina lebih cepat terkabulnya. Tahu doanya enggak? Cara doanya gimana mereka? Hah? Dia apa? Pakai apa? Hah? Hah? Di gimana kan?
Nah, disodok. Disodok. Iya. Kayak diogrok. Ah. Iya sampai begini. Iya, mereka lebih ini nih. Nah, kita kata Rasulullah mengangkat kedua tangan, diangkat kedua tangan seperti contoh Pak Haji. Minta doa sama Allah ya. Nah, bukan gini. Iya. Ah, sambil kalau sholat Jumat khotibnya sunahnya sama, sunah doanya pakai telunjuk. Pas doa terakhir itu sholatnya nyogrok juga. Sholatnya begini, doanya pas khotib itu sunahnya begini harusnya. Pas doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kita doa mengangkat kedua tangan dengan penuh keyakinan karena Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya sesungguhnya Robmu, Tuhanmu, Allah itu sangat malu, sangat pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi kita bikin Allah malu dengan ibadah kita yang ekstrim tadi. Pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dengan tidak merengek. Apa tuh merengek? Angkat tangan. Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh. Allah, besok jatuh tempo. Ngapain ngadu-ngadu ke Allah kayak gitu? Orang udah ada perjanjian waktu mau kredit motor kok. Udah ada kan, kita udah perjanjian di di salesnya motor. Udah tanda tangan bahwa jatuh tempo setiap tanggal 4. Kapan tuh tanggal 4? Besok pagi. Besok pagi tanggal berapa ya? Nah, jatuh tempo motor. Udah tanda tangan. Ini berdoa ntar malam tahajud. Allah, besok jatuh tempo. Apa Allah tajub? Enggak. Jangan begitu. Tapi terima kasih Allah, terima kasih. Di usia saya yang katanya Pak Haji Lolita, justru penghasilan saya sekarang sebulan 10 miliar. Terima kasih. Selamat datang Lolita. Lanjut. Iya. Sampai mana tadi? Ya, jadi yakin pasti dikabulkan Allah dengan tidak mengeluh tapi dengan syukur, ucap syukur. Karena dengan kita bersyukur itu merupakan pintu rezeki. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, pasti niscaya akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu yang lainnya. Tapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang kamu terima, mengeluh, sedih, tidak nerima keadaan, tunggu murkaku sangat pedih. Murka Allah yang didapat. Maka dengan dicontoh Pak Haji tadi, alhamdulillah, 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 terima kasih Allah telah memberikan, saya telah mendapatkan pendapatan hasil penghasilan setiap malam 10 miliar. Setiap malam. Karena kerjanya malam. Karena ngepet tadi. Ya, yakin dengan penuh keyakinan. Ini kuncinya hanya di keyakinan, kemantapan. Harus, Pak Haji istilahnya harus bulat, nggak boleh lonjong, dan keras. Ya, Bapak dan Ibu kan kalau ngomong, kalau Bapak tadi ngomongnya yakin, kalau saya nggak, paksain. 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 Iya, harus maksa. Karena kalau nggak maksa nggak bisa, Pak. Harus maksa. Contoh Bapak dan Ibu kalau lebaran maksain. Buat syarat apa?
bikin apa namanya kalau lebaran kacang apa tuh? Kacang bawang. Iya, harus beli biskuit Hongkuan. Iya, karena itu Gak punya uang maksain. maksain. Kalau enggak namanya enggak lebaran. Kalau zaman dulu saya kecil, saya lahir tahun 70 ya. Mesti ada wajik yang pakai warna-warni tuh. Kertas warna-warni, biru, merah. Maksain. Mesti ada biji ketapang ya kan? Yang kalau makan gigi pada copot. Jenang. Jadi maunya saya Pak, karena hajatnya maksa 10 miliar per bulan, ibadahnya juga harus maksa. Ini bapak dan ibu baca Quran, Pak Haji saya udah ngantuk-ngantuk. Maksa. Mau bikin kopi, mau bikin teh, mau cuci muka, mau bikin air jeruk nggak pakai gula, maksa. Mau saya begitu. Bapak dan ibu kan enggak. Pak Haji ulangi lagi. Pak Haji ulangi lagi. Nah begitu. Bisa? Bisa. Ayo. Jadi ngantuk itu berarti lilinnya mati. Nah. Kalau lilinnya mati, nggak bisa dapet. Pulang nggak tuh tuyulnya? Nggak bisa Nggak bisa pulang. pulang, ditangkep. Ditangkep sama penduduk. Ketangkep. Itu mah yang ngepet. Yang ngepet. Kalau tuyul? Wah, berarti dia punya tuyul. Gue mancing agak bloon. Dia berarti lo pernah punya tuyul. Belakang lo pernah ngepet. Buktinya lo tahu semua seluk-beluk tuyul. Kalau tuyul tinggal di rumah, Pak. Tuyul tinggal di rumah. Tinggal Soalnya di rumah. tetangga saya pernah kayak gitu, ada yang punya. Ada Tinggal yang di rumah. Kalau babi ngepet dirubah, keluar baru berubah. Ya udah, pokoknya saya percaya sama ahli tuyul. Saya ikut. Pokoknya intinya gini. Hari ini di pertemuan kita yang malam ini, saya mau Bapak dan Ibu harus super yakin. Kalau memang hari ini belum terkabul, besok harus terkabul. Kalau besok belum terkabul, lusa harus terkabul. Jadi begitu, jangan hari ini belum terkabul langsung lemes. Kurang apa ya saya Pak Haji? Langsung saya jawab, kurang ajar. Ya habis kurang apa? Kurang diutuh. Iya. Sampai kapan ya Pak Haji saya terkabul sampai kapan? Saya nggak mau jawab. Kus plus jawab Kus plus. Apa kata Kus plus? Nah? Kapan? Penutup, Bapak Ibu sebelum mungkin ada yang tanya, moto yang dari Pamuja tadi harus kita balik, harus kita rubah. Perhatiin. Harus kita balik dan harus kita rubah. Perhatiin. Dirubah menjadi daripada hidup sengsara, dihina, keluarga, tetangga, Saudara. mertua, saudara, lebih baik kaya raya, Tajir. praktek tajir melintir, praktekin ilmu RDAY. Ulangi lagi. Bos, sebelum diulangin yang jelek dulu biar dia bisa bandingin. Oh, yang jelek dulu Yang ya. jelek dulu. Yang jelek dulu. Yang punyanya Pak Pamuja tadi. Pama. Yang tadi adalah daripada hidup sengsara, dihina keluarga, tetangga, mertua, saudara, lebih baik kaya raya walaupun dimakan setan. Itu yang jelek. Itu yang jelek. Tapi setelah kita datang ke RDAY, moto itu kita revisi. Ibaratnya kita tambahin turbo. Ya. Ini yang nggak turbo kita copot tambah turbo. Jadi gimana? Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, saudara, tetangga, mertua, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, praktekin ilmu. Saya mau cair tiap bulan 10 miliar.
Terutama yang kita utamain Lolita dan Jelita. Yang tidak masuk Lolita dan Jelita, tolong daftar ulang. Bisa? Oke. Satu pertanyaan laki, satu pertanyaan perempuan. Sebelum saya tutup. Hah? Iya apa? Ayo. Sebelum saya tutup. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya dari Bekasi, tahu channelnya Pak Haji itu dari YouTube ya. Sekitar 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, suami saya itu pertamanya kerja di kantor Kelapa Gading. Terus nggak lama itu dia punya perempuan lain. Habis itu keluar kerja. Habis keluar kerja terus nge-grab. Sampai sekarang pun masih nge-grab. Pendapatan itu sehari cuma 20.000. Saya sekarang tinggalnya di tempat kakak saya. Numpang tidur. Kenapa mbaknya nggak praktekin ilmu RDA, mbaknya aja? Saya juga yang praktekin, saya, istri saya enggak. Setelah saya kaya raya tajam melintir, istri saya sayang banget sama saya. Betul? Iya, Pak Haji. Begitu mbak, udah jangan abaikan laki. Praktekin ilmu RDA sendiri. Tapi Kalau sekarang bisa, ini Pak Haji, saya kan punya utang sama kakak saya. ya kan belum dipraktekin. Lo dipraktekin Iya, belum? belum. Ya praktekin dulu. Gak ada nangis-nangis. Saya nggak mau nangis. Saya maunya beser di tempat. Yuk cepetan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Ayu dari Gorontalo. Tadi kan Pak Haji sudah jelaskan bahwa ada sedekah ekstrim dan ibadah ekstrim. Yang saya tanyakan itu rumusnya untuk sedekah ekstrim itu yang bagaimana Pak Haji? Sedekah ekstrim itu sedekah senilai makanan favoritnya ibu. Ibu sukanya apa? Coto Makassar. Berapa coto Makassar? 30.000. Minumnya es teh manis 5.000. 35.000 kali 500 anak yatim jumlahnya RDAI kali 12. Ibu sukanya apa? Ayam goreng geprek. Berapa harganya? 25. Nah, misalkan 35 atau 30.000, minumnya 5.000 kayak gitu. Bisa? Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, kalau misalnya udah minum air yang Kobokan sampai 9 hari. Saya udah 4 hari udah gatel. Gatel. Udah ada yang garuk belum? Belum. Pak, nih gatel. Akhirnya saya berhenti. Oh, jangan dong, terus. Oh terus. Nggak Kalau tahan. gatel, terus minum. Sampai nanti nggak gatel. Oh gitu. Iya. Terus sampai nggak gatel. Nanti udah nggak gatel Saya baru di berhenti. stop. Oh iya. Gitu. Oh, Terus awalnya alat kelaminnya mbaknya lonjong sampai oval. Sampai kotak. Oh gitu. Ya, lanjut. Ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis, kalau nangis lo keluar, ngapain gue nangis? Udah dari situ aja. Jangan nangis, kalau nangis lo keluar. Gue nggak mau nangis. Nggak mau nangis gue. Karena di sini nggak mau air mata. Gue maunya alat kelamin. Buat apa? Ayo pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ayo jam 9 gue ada tamu eksklusif. Ini Pak Haji, masalah suami sakit. Udah jalan 6 tahun. Terus rezeki saya seperti ditutup. Kan ibu belum praktekin ilmu RDA ya. Kobok alat kelamin, minum kayak mbak tadi. Udah ikut Kobok. rapat ya Pak Haji ya. Udah dikobok belum? Kalau itu kan belum Pak Haji. Ya udah kerjain dulu. Jadi ibu besok datang lagi kemari Jadi, gitu. pengen- Jangan nangis. pengen- Saya nggak mau nangis. Kalau nangis Haji Marco kasih empeng. Ini namanya Haji Marco. Pengen rumah laku Pak Haji. Ya udah tinggal digosok pakai baju, pakai celana, digosok. Ini pintunya nanti laku. Enggak, maksudnya mau nanya Pak Haji, apa ada yang nutup? Nggak ada. Rugi nutup ibu. Suami- Udah jelek, pesek, kurus. Nggak ada. Orang paling goblok nyantet ibu. Enggak, maksudnya suami gitu tuh. Nggak ada. Ibu nggak ada yang nyantet. Ciri-ciri orang disantet tuh tinggi, putih, mancung. Ibu nggak masuk kriteria itu.
Ada lagi? Ya rezeki nggak ada yang nutup Pak Haji. Nggak ada yang nyantet ibu. Orang paling goblok nyantet ibu. Cantik enggak, mancung enggak, tinggi enggak, putih enggak, jelek iya, pesek iya, Kata Pak Haji jelek ya kan, tapi kata asal suaminya itu cantik. Suaminya cantik, berarti lo homo dong. Kalau cantik tuh perempuan, bos. Kan jadi kawin sama saya usia 12 tahun. 12 tahun udah nikahin saya, Pak Haji. Sayanya waktu itu umur 30 tahun, jadi selisihnya 18 tahun sama saya, Pak Haji. Ya, Jadi Pak Haji supaya rumah cepet laku. ala lu praktekin dulu ilmu RDI bangun jam 00 senyum Pak, mandi itu pagi kan tahajud iya, dulu. Praktekin Pak Haji, kan saya udah ikut privat. Iya terus, jangan bilang ini tadi privat Pak Kiai berapa yang keberapa? Ketujuh. Iya, aku pengennya mau ikut privat terus Pak Haji ya. Ya udah lo praktekin dulu. Lo tuh banyak ngeluh bos. Kenapa gue bilang? Karena lo baru nanya aja megang mic nangis. Makanya gue nggak setuju. Coba kalau nanyanya tegar, gue jawabnya enak. Tapi kan lo nangis. Tadi setan gue bisik. Ji itu yang nanya setan. Nah lu. Tepuk tangan ya. Jangan nangis. Besok datang lagi kemari. Jangan nangis. Nggak boleh nangis. Hah? Bahagia. Orang yang gembira, orang senang rezeki. Kalau orang sedih rezeki. Tuh, tanya pakarnya. Lu tuh sedih. Jadi rezeki pergi. Harusnya senang, rezeki. Pengennya mau senang Pak Haji ya. Makanya lo paksain senang dulu baru masuk kemari baru nanya. Karena lo nangis, gue nggak mau jawab. Gue nggak biasa nanya orang nangis. Nggak mau, harus senang. Gimana Pak Haji biar gue senang? Sekarang lo maju sama laki lo, nenen di depan. Yo ada lagi ya? Saya mau datang, ayo. Mana mic-nya? Ayo cepetan, saya mau jalan. Ayo. Pak Haji, mau nanya dong ilmu kekiniannya apa sih biar anak saya tuh cepet nikah? Kenapa? Ilmu kekinian yang saya harus pakai apa biar anak saya cepet nikah? Itu tadi kalau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran itu di situ? otomatis. Itu ilmu kekinian. Ya udah. Kalau minum kekinian ya Haji Marco. Ya udah, makasih Pak Haji. Ya. Pak Haji, gimana caranya telinga sakit biar sembuh? Oh gampang. Ditiup. Ya. Ditiup sama apa? Alat kelamin suami. Mau tanya Pak Haji, kalau mau melaksanakan Ya dicolok. Pak Haji mau tanya, kalau nggak tidur dulu mau melaksanakan sholat malam sama Boleh. mandi? Nanti Boleh. kalau tidur ketiduran. Tapi kan kalau lo nggak pernah tidur, lo kaya raya nggak bisa kan lo nggak kaya raya. Gimana caranya biar gue cepet tidur? Lo copot soal dalam lo, ikat di kepala. Nanti kan lo malu keluar kamar, lontang lantung. Bohong lo nggak tidur. Maksain bos. Iya. Lagi Bapak, tunggu Bu, Ibu, tunggu Bu. Ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Langsung tanya Pak. Begini Pak Haji, jadi ya Allah, saya sakit udah 6 tahun jalan Pak Haji. Ya sakit apa? Sakit, jadi tadinya Pak RT datang ke rumah, Pak Karso kan usianya udah 65 tahun. Iya ada apa Pak RT, mumpung di rumah saya ada dokter mata dari rumah sakit Ahmad Wardi di Serang ya kan. Jadi itu Ahmad Wardi itu khusus rumah sakit mata Pak Haji. Siap Pak RT, saya siap aja langsung saya ke rumahnya Pak RT. Begitu diperiksa sama dokter, katanya Bapak harus dioperasi, ini kataraknya udah tebal katanya. Siap Pak dokter, besok harus ngumpul kata dokternya, ngumpul di sini nanti dibawa ke rumah sakit ada 2 mobil. Jadi saya malah diantar sama istri ke mobil ya kan. Sampai operasinya juga diantar sama istri ya kan. Begitu itu Pak Haji ya kan. Lagi baru mata kanan bagus, masih bisa naik motor, nyetir mobil masih bisa. Begitu bulan berikutnya November ini, mata ini Oktober 2019, ini November 2019 langsung ngeblank, otak aja ngeblank, nggak ingat sama temen Pak Haji. Langsung kata dokter, Bapak kena sarafnya.
Tapi saya berobat ke dokter saraf udah berapa puluh kali nggak ada perubahan sampai sekarang Pak Haji. Mohon ini Gampang, gimana? kasih mic-nya. Haji Marco jawab, mata buta. Nih perhatiin Bu, ini obatnya di Bu Manjur. Agak cepat, gue jam 9 udah selesai mau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ketika saya ada masalah dengan mata, pertama itu saya melihat berbayang semua. Orang jadi dua. Jadi dia kalau lihat alat kelamin istri 1 bisa jadi 10. Pak Haji, Jejer. lihat tete jadi 4. Tuh, Pak. Lanjut. Jadi itu kalau lihat tiang listrik juga ada 2. Terus kalau lagi bawa motor atau lagi kendaraan, itu jalan yang biasa aja nggak macet, jadi banyak orang gitu semuanya. Jadi dua semuanya. Jadi saya pergi ke dokter dan diperiksa di semuanya, alat-alat canggih di Bogor. Pokoknya keren, dokter juga keren. Terus saya dikasih obat, tetes mata, suruh ganti kacamata lebih tinggi lagi, level dari minusnya sama silindernya. Sampai di rumah sehari, 2 hari, 3 hari nggak sembuh. Terus saya baru ingat ya, kalau lagi mentok begini baru ingat sama guru. Biasanya kan kita agak lupa gitu kalau kecil lagi butuh doang. Terus saya bilang sama istri saya, "Ma, tolongin papa dong, kalau nanti kita punya guru Pak Haji, kearifan lokalnya mantap, kenapa kita nggak pakai aja gitu." Karena saya pas di dok itu nggak ada perubahan. Jadi sebelum tidur istri saya colek alat kelaminnya. Tangan kanan itu colek ke lubang alat kelamin. Terus ke mata saya sebelah kanan. Tangan kiri colek, masukin lubang. Masuk lagi buat mata kiri. Ke kiri itu saya dilakukan sama istri pas mau tidur. Juga pas kita bangun tidur, istri saya udah colek lagi. Udah colek, ini suka nyolek-nyolek ke mata saya. Terus colek kanan, tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri. 1 hari, 2 hari saya kayak mulai agak lupa ya. Terus keempat, saya kok baru ingat lagi kalau saya punya problem kalau mata berbayang semuanya gitu. Ternyata saya nggak tahu itu hari keberapa udah sembuh. Wah, jadi Bapak istri tepuk tangan dong. Istrinya suruh colek masuk ke mata kanan, tangan kanan, mata kiri, tangan kiri gitu. Memek. Lu goblok amat dari tadi. Tepuk tangan dong. Kalau yang perempuan laki ya sama. Kalau laki ya perempuan, Bos. Manjur, Bos. Ini ilmunya nenek kita zaman dulu. Makanya dulu anak kecil kalau mandi suka dikencingin ibunya, betul? Ditarangin. Kalau lo dimandiin dikencingin, yang ada kumis lo rontok, mata lo buta. Tepuk tangan dong. Pak Haji, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Iya. Iya, saya kan tinggalnya di Bekasi. Nama saya Ibu Nani. Ini saya kan tinggal rumahnya kan di pinggir kali ya Pak ya. Sekarang kan mau lagi ada penggusuran, pelebaran kali. Maksud saya rumah saya tuh biar aman gitu. Bagaimana caranya ya Pak Haji ya? Biar nggak kegusur gitu atau kepangkas gitu ya Pak Haji. Gampang, pada saat nanti ada bulldozer lewat lo telanjang bulat. Nanti rumah lo nggak dikeduk pakai bulldozer, lo nya dikeduk tuh. Ya, lo meraktekin lah ilmu RDAY, cebok-cebok, cawik-cawik disiram di depannya. Rumah saya nggak akan digusur. Iya Pak. Ya, ini ilmu sebenarnya nggak usah ditanyain, tinggal praktekin ilmu kearifan lokal ya. Makasih ya Pak Haji. Ya, yuk sebelum saya tutup, yuk, ayo, boleh, mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, saya Lastri dari Depok Pak Haji. Kan tadi saya iniin kan masalah kalau rezeki ngalir itu kan kalau bisa hubungan suami istri lebih baik ya Pak Haji. Cuman rumah tangga saya, gue sendiri. Cuman rumah tangga saya sudah lama seperti kayak hidup
masing-masing gitu Pak Haji. Jadi kita nggak pernah satu kamar, tidak pernah berhubungan lagi gitu. Makanya pas tadi Pak Haji bilang kalau rezeki mau ini nenenin gitu. Terus gimana ya mau ininya, tapi kalau hati saya tuh kayak udah luka, udah kecewa gitu sama suami. Apa saya harus belajar ikhlas untuk Iya. Kalau istri berani nenenin ama suami, balasannya dari Allah masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita nih ada siksa kubur, ibu nggak akan disiksa di dalam kubur. Jadi kita kadang nanya, Allah, kenapa ibu ini nggak ada siksa kubur? Langsung dijawab sama Allah, karena di dunia udah disiksa sama suami. Dengan nenenin, kan tersiksa lo kan? tapi Pentilnya hati saya kalau lagi itu sering inget kelakuannya gitu Pak Haji. Ya jangan. Oh, iya. Nanti kalau udah kaya raya baru lo tinggalin laki lo. Sekarang wajib lo. Jadi kalau malam Ikhlas. lo turun dari tempat tidur, tiarap datang ke suami. Walaupun kadang kalau dia nolak gitu, Gampang lo langsung, papa. Bohong dia nggak mau. nafsunya hilang Pak Haji. Hah? Nafsu suami saya hilang. Hah? Enggak. Kan saya tadi nggak bicara bangun apa enggak. Iya. Nete, iya. Oh itu aja dulu ya. Setuju. Oh ya udah. Siapa Haji? Masih lagi. Mana yang mau nanya lagi? Kalau yang jam 00 itu dari jam berapa, Pak? Jam 00. Kenapa? Jam 2 boleh? Nggak boleh dong. Di Al-Quran ayatnya 1/2 malam. Bukan 1/3 malam. 1/2 malam. Kalau 1/2 malam kira-kira setengah malam jam berapa ya? Jam 00. Setengah. Terus kalau biar usaha lancar gitu loh. Kan lo belum bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz. Itu lagi. Baca Quran dulu. 12 juz. Ayo. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari Taman Solo, Pak Haji. Alhamdulillah saya udah 10 bulan ya Pak Haji. Bakso Taman Solo. Ya, saya kesini dulunya dikasih unjuk sama adik saya Pak Haji. Pak Haji mungkin masih kenal mukanya. Dia itu alhamdulillah setelah dari sini semua hajat-hajatnya terkabul Pak Haji. Yang istrinya punya utang kartu kredit alhamdulillah lunas. Pengen punya anak alhamdulillah kata Pak Haji bakalan jebol. Alhamdulillah punya. Sekarang anaknya di sini Pak Haji 7 bulan. Nah, sekarang ini adik saya. Kok bisa bunting diapain? Kata Pak Haji kan bilang, lu bakalan punya anak jebol. Alhamdulillah akhirnya tuh punya anak Pak Haji. Makanya sekarang saya Diapain kesini. istrinya sama dia? Tahu diapain tuh? Nah, pertanyaan saya Pak Haji, saya ini kan udah hampir 5 tahun ya Pak Haji single parent gitu Pak Haji. Terus saya dikasih unjuk di Pak Haji sama adik ipar saya. Mbak, ikutin aja ilmu Pak Haji gitu. Pakai celana dalam terbalik, BH terbalik. Sampai Emang hajatnya apa mbaknya? Saya pengen cepet dapet jodoh lagi gitu Oh Pak gampang, Haji. cari celana dalam laki-laki dipakai, tapi mesti mereknya Calvin, Mark and Spencer. Sampai sekarang pun ilmu Pak Haji saya pakai. Mbaknya pakai celana dalam laki-laki Mark and Spencer gak? Enggak. Nih gue lagi pakai. Nih gue dibeliin bini gue nih. Ilmu Pak Haji saya terapin Pak Haji pakai BH sama celana terbalik di Pak Ya Haji. nggak sampai boleh, sekarang, mesti pakai celana dalam laki-laki Mark and Spencer. Merek apa Pak Haji? Mark and Spencer, celana dalam laki-laki mereknya Mark and Spencer, adanya di Plaza Indonesia. Itu Adanya di Pondok Indah Mall. itu dibalik atau gimana Pak Haji? Baru Pak Haji. Gak apa-apa kalau ibu mau nitip aja dari saya, ntar saya yang beliin. Nanti ibu tinggal pakai gitu. Kebetulan saya lagi nyari tumbal, kurang 2. Ya Pak Haji itu aja sih Pak Haji. Makanya kadang saya ada yang suka, saya nggak suka. Di Bekasi ada gak Mark and Spencer?
Gimana Pak Haji? Oh, baru apa bekas? Baru apa? Baru, Bu. Baru, kalau second adanya di Taman Puring. Di Taman Puring, kalau nggak di Poncol tuh, ada di Poncol tuh, di Galur. Poncol tuh daerah gue tuh. Ya, Taman Solo. Kalian beli stop kontak. Itu berapa lama Pak Haji pemakaiannya Pak Haji? Di Poncol. Ada di Galur. Dekat itu stasiun kereta api Senen. Pak Haji, itu dipakainya terbalik atau bukan Pak Haji? Kebalik. Kebalik. Selama berapa ini Pak Haji? Seterusnya? Bu, kan punya ibu kan nggak ada sosisnya. Itu ibu mesti pakai sosis. Ya udah Pak Haji, terima Ya. kasih Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Yuk. Pak Haji, saya dari Gorontalo mau nanya, ini kan kami mau balik ke Gorontalo, gimana untuk mendapatkan bibit uang? Nggak usah, bibit uangnya lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada, kapan tuh Tinggal Pak? 2 pak lagi soalnya. Khusus yang pada sedekah 10 juta. Oh, Iya, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kita nuker di BI lagi belum dapat yang 75-nya. Terus kita untuk di rumah pakai centong? Cari dah 75 yang ibu cari. Sementara pakai duit yang ada dulu. Oh gitu pakai centong. Iya. Duit yang ada aja ya Duit Pak? yang ada dulu. Soalnya kita lagi... Ngomongnya apa Pak? Hah? Bilangnya apa waktu lagi gini-gini tuh lagi? Duit saya yang di kantong kabur. Duit saya yang di kantong kabur. Lo tinggal nyontek air Haji Marco. Oh gitu. Ngapain gue nerangin? Ada di YouTube. Ada gak? Iya, sekarang kalau gue nerangin lagi, aduh. Ini ada pakarnya nih. Ya. Mana? Ayo mana? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Saya kan dari jauh-jauh dari Gorontalo Pak. Ya. Itu untuk ke anak saya yang lagi mendaftar itu poluan. Kira-kira Kalau mau tes di depan pintu suruh tidur, ibu langkahin. Jadi dia suruh tidur di depan pintu, pas mau berangkat tuh ditutup pintunya, ibu langkahin. Waktu ngelangkahin ibu nggak boleh pakai celana dalam. Dia suruh lihat ke atas. Nanti dia bilang, "Nak, terang gak nak? Gelap mama, pakai neon." Kalau terang lulus. Dilangkahin 9 kali. Lulus. Ini berlaku semua. Jadi pintunya Pintu dibuka boleh, nanti takutnya tawon masuk. Pak Haji, ini penonton TikTok kan banyak yang jaga nih. Ya. Katanya disuruh nenen. Hah. Pada mau nyari tuyul kemana Pak Haji? Nih dia nih, kasih kah. Ada gak penonton di TikTok? Ah? 26.000 penonton TikTok. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi mau saya gini Pak, Bu. Bisa gak ilmunya RDAY dicerna? Jangan makan langsung ditelan. Dicerna dulu, dikunyah. Ambil yang gampang-gampang, yang susah-susah jangan. Kayak ibu dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA yang pernah sekolah. Kan gurunya ngomong gini, kerjakan yang gampang-gampang dulu. Setelah itu baru yang susah. Ini ibu yang di otaknya yang susah-susah. Pak Haji, kalau misalkan nggak ada uang bibit, kan bisa pakai buku tabungan. Kan bisa pakai uang yang ada dulu. Iya, bebas. Jadi ibu, mau saya, bisa gak ibu dan bapak praktekinnya yang gampang-gampang dulu. Yang susah entar dulu. Begitu juga baca Quran 12 juz kan berat. Bisanya 1 juz, ya udah 1 juz dulu. Besok baru tambahin lagi dikit. Kok Pak Haji saya udah 2 bulan kok nggak naik-naik ya? Pasti naik. Pelan-pelan gitu. Pak Haji saya sholat tobat belum bisa 68. Bisanya berapa? Baru 18. Ya udah 18 dulu. Karena kalau buru-buru takutnya bapak dan ibu, kalau ibu ketahuan sama suami. Nanti dia marah-marah. Kamu ngapain sholat banyak-banyak? Jadinya kita ini udah. Jangan sampai ketahuan dulu. Betul. Takutnya bapak dan ibu ketawa-tawa nanti dilihat suami nggak enak. Ibu pakai yang di kuping. Iya betul. Begitu. Maksud saya yang gampang-gampang. Yo ada Liga yang mau nanya. Mana mic-nya? Pak Haji mau nanya lagi.
Ya. Solusinya untuk suami saya biar bisa dapat pekerjaan lagi gimana Pak Haji sama bisa Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di wajahnya suami. Dapat penghasilan sebulan 50 juta. Remes Bu. Ibu remes, taruh di wajahnya dia. Mau tidur dan bangun tidur. Kalau dia masuk UGD, buru-buru langsung bawa ke UGD. Niatnya cuma diremes doang Pak Haji. Suwuk kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau Sunda dicamahan. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Remes. Nggak tahu diremes. Coba buka roknya sini saja. Mau saya Bu, Pak, maaf saya. Mencernanya tuh pelan-pelan. Jangan Ibu, saya udah Pak Haji, ulangi lagi. Udah Pak Haji, ulangi lagi. Karena anaknya Haji Marco diterima jadi pramugari Sriwijaya Airline. Itu dari pesertanya 125 yang diterima cuma 20. Itu disuwuk sama istrinya Haji Marco. Dan manjur banget. Apalagi ibu nyuwukin suami ibu. Pak Haji biasanya kalau suami saya disuwuk alat kelaminnya berdiri. Ibu pakai karet gelang. Gimana caranya tuh biar nggak berdiri. Ntar putus. Nggak apa-apa nanti disambung pakai hidung kalkun. Ada lagi? Ada? Cukup. Apa? Baju merah apa? Mana mic-nya? Assalamualaikum Pak Haji. Deketin mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Jakarta. Tuti Sutini namanya. Saya mau testimoni ke Bapak. Saya kan pertama sakit. Tapi saya udah ngejalanin 3 hari nih. Kata mandi pandan dia 3 malam. Kata anak saya gini, Mak, anterin juga kemana ke Belaraja, kata dari Kalideresti. Saya nggak punya ongkos, kata saya. Udah saya ongkosin Mak, kata. Udah di jalan ngongkosin gini. Mak udah Mak, kan ongkos dari Kalideres ke Belaraja 30. Itu saya dikasih 15.000 sama anak saya. Udah Mak, itu aja. Udah gitu saya mesin aja ke larangan saya tuh 9 kali ya. Ini kata saya gini, duit saja ngomong. Kamu duit kata saya. Nggak ada lagi, jangan minta lagi pas. Jangan minta lagi pas. Langsung Noel tuh si kenek. Saya kasih langsung nggak komplain lagi. Biasanya kurang 5.000 aja marah. Ya iya Bu, karena duitnya kan itu baunya luar biasa Bu. Udah pulangnya juga sama lagi, dikasih 15.000. Iya. Alhamdulillah itu si duit itu gratis saya pulang, ongkosnya digratisin. Ya Gimana, Bu, ini kan banyak yang pada mau pulang ke Gorontalo, banyak pulang ke itu. Boleh gak pinjam alat kelamin Ibu? Ada gak pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan gak? Pertanyaan saya gitu. Saya udah ngejalanin mandi itu udah, cuman saya nggak bisa ngaji Pak. Nggak apa-apa, khusus Alhamdulillah ya. Yang nggak bisa ngaji, Bapak dan Ibu beli Al-Quran dibuka-buka dulu. Iya. Lembar per lembar. Bohong nggak Ibu lama-lama tertarik, buka dulu. Atau Ibu beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Iya. Kalau Iya. kita Al-Quran kan bacanya dari kanan ke kiri. Iya. Nah khusus buat Ibu yang blow on dari kiri ke belat tuh kan blow on. Belat Pak gitu. Belat gitu orangnya. Iya, saya mau ngomong belet tapi kan kurang ajar. Cocoknya Ibu blow on. Kalau blow on sama aja. Terus udah gitu, anak saya gini, kan anak saya kalau dibilangin sama saya ngelawan. Udah sarung mesin aja 9 kali tuh 3 hari ke situ saya salamin kena mukanya. Alhamdulillah nurut. Oke, Udah, Bu, ya. bisa gak bapak-bapak yang tadi banyak nanya Pak Dasim Ibu suwuk Bu? Biar gak banyak nanya Bu. Nanya mulu. Tolong Bu suwuk Bu. Ya ntar disuwuk dah. Paling Bu nanti dibunuh sama istrinya. Istrinya kebetulan gak bawa peso Bu. Nah udah gitu dia nanya, Ti emang laki lu kemana? Kata saya gitu. Emang gak ada katanya kerja Pak Tari nggak izin tapi nggak ada katanya kerja di kerjaan nggak ada katanya ke Bandung gitu ya. Anak itu mantu saya minggat. Udah gini aja sekarang saya ajak ke rumah Mas Gito yang nyuruh saya kesini nih ya. Mas Gito tuh. Udah kasih tahu aja Mas Gito kata saya. Ti kan kamu punya
fotonya kecil nggak kata gitu, alat itu segala alat kelamin ditulis dulu namanya sama anak saya tuh. Terus masak nasi, kalau ngasak nasi ngoceknya jangan bilang pulang, balik kata saya gitu. Celana dibalik itu dibalik. Itu juga kalau jam 12 bangun, saya bangun nggak bangun tak terus aja tuh. Kata orang luar, kata tuh ada setan kata gitu. Iya. Iya Pak, habis nggak nurut. Sekarang alhamdulillah tuh udah balik itu Iya. suaminya. Manjur ya, alat Iya. kelamin ibu ya. Iya, terus tetangga saya juga sama. Boleh. Tadinya kan anaknya kena narkoba. Kenapa ibu nggak bikin di papan tulis pengobatan alat kelamin? Sip, sampai ketemu lagi minggu depan. Yuk, Yos buka, yuk. Boleh balik dulu. Saya mau